Menjelang pemilu pasti luar biasa sibuknya, luar biasa intensitas agendanya. agenda kita. Harus bagi tugas yang adil lah. Gedung ini luar biasa keren, itu markasnya partai politik. Biasanya ya kalau bukan kantornya itu bangunan yang kontrak gitu, nyewa. Saya ceritakan dari awal mengenai sejarah berdirinya kantor kita. Eksistensi Partai Nasdem itu bukan cuma sekedar baru ada perhelatan politik, baru eksis. Melihatnya jauh ke depan. Di Kakak Syam pasti tahu dan kenal Nasdem Tower yang kita banggakan. Begitu juga diterjemahkan di tingkat provinsi. Tapi kenapa Bali ya? Saya kira mungkin di provinsi lain belum ada kantor Nasdem yang semewah ini. Bali merupakan salah satu Hai Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Saya saat ini berada di gedung atau kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Bali. Saya ingin mengorek banyak cerita menarik di balik gedung ini yang sebelumnya mungkin belum pernah dikupas oleh media yang ada di Bali. Selain dengan Kepala Sekretariat GIFA, saya mengupas cerita ini juga terutama tentang awal mula berdirinya bangunan ini dari Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem, Pak Nyoman Winata atau Pak Win. Hai Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Saya saat ini berada di kantor DPW Nasdem, ditemani seorang putra Bali yang intelek dan pasti ganteng. Pak Nyoman Winata, biasanya dipanggil sehari-hari Kakak Winata. Apa kabar Pak Win? baik Kakak Syam, terima kasih sudah datang. Jabatan beliau adalah Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem Provinsi Bali. Menjelang pemilu pasti luar biasa sibuknya, Luar biasa intensitas agendanya. agenda kita. Juga masih aktif di hotel milik Pak Surya Paloh. Membagi tugas. Harus bagi tugas yang adil lah. Cerita tentang gedung yang mewah ini, ya kalau kita lihat dari luar visual, ya sering juga ditulis, diberitakan gedung ini luar biasa keren. Yang kita tahu selama ini kalau menyebut kantor atau markasnya partai politik, biasanya ya kalau bukan kantornya itu bangunan yang kontrak gitu, nyewa, ya biasanya milik pribadi tapi juga tidak semewah semacam ini ya. Nah, saya pada saat peresmian gedung ini oleh Pak Surya Paloh sebenarnya tergelitik gitu, dan sejauh ini yang saya tahu ya belum ada yang mengupas secara khusus ya. Saya ingin tahu ini cerita awal mula sampai ada apa ya, ada pemikiran atau niat Pak Surya untuk bikin kantor hebat semacam ini di Bali ini, bagaimana cerita awal mula? Terima kasih Kakak Syam yang sudi mampir hari ini ke kantor kita untuk mengulas sedikit mengenai kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Bali. Jadi saya ceritakan dari awal mengenai sejarah berdirinya kantor kita. Memang ketua umum kita selalu menitip pesan pada kita pengurus partai Nasdem di seluruh provinsi bahwa Partai Nasdem itu ingin serius berpartai sekian puluh tahun ke depan. Jadi eksistensi Partai Nasdem itu bukan cuma sekedar baru ada perhelatan politik, baru eksis, baru ada pilkada, baru eksis. Namun kita ingin mengutarakan keseriusan niat kita untuk berpartai politik secara profesional dan melihatnya jauh ke depan.
Itulah visi dan misi daripada Ketua Umum kita yang dituangkan juga pada keseriusan daripada kantor partai politik itu, baik di tingkat pusat seperti Kakak Syam pasti tahu dan kenal Nasdem Tower yang kita banggakan. Begitu juga diterjemahkan di tingkat provinsi. Salah satunya di Provinsi Bali, Ketua Umum juga menyatakan keseriusannya menjalankan partai politik di Pulau Dewata ini dengan membuat kantor yang serius pula. Tapi kenapa Bali ya? Saya kira mungkin di provinsi lain belum ada kantor Nasdem yang semewah ini. Bali merupakan salah satu pulau atau provinsi yang beliau punya kecintaan khusus. Beliau banyak bercerita kepada kita bahwa Bali itu selalu ada di hatinya dia. Termasuk mempunyai salah satu hotel juga di Bali, dan partai politik, Partai Nasdem juga serius juga ingin berkembang di Bali. Yang pertama, beliau ingin wujudkan itu dengan keseriusan untuk membangun kantor. Tapi memang kalau saya potong sedikit ini, Kakak Win. Jadi memang dari sejak kapan itu ide untuk serius bikin kantor megah semacam itu, kapan itu tercetus di kepala beliau? Ceritanya pada saat COVID, beliau kebetulan kena juga imbas COVID-19 dan akhirnya recovery dan akhirnya ingin istirahat di Bali. Datanglah beliau pasca sembuh dari penyakit COVID untuk beristirahat dulu di Bali. 2021 itu ya. Nah, pertama ingin istirahat di Bali, menjelang recovery itu beliau memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki hotel beliau yang terdampak COVID juga. Tamu sepi juga waktu itu. Sepi, memperbaiki hotel, berbenah untuk menyambut kebangkitan pasca COVID itu. Lalu tercetus dalam ide beliau. Nah, kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya niat baik, ayo kita coba lihat-lihat tanah untuk membangun juga kantor Partai Nasdem di Bali. Nah itu, jadi saya sama beliau mulai jalan-jalan tuh 2021 satu awal. Kita mulai jalan-jalan, lihat beberapa lokasi tanah. Kita lihat ada di Gatot Subroto, kita lihat ada di Jalan Diponegoro, Jalan Buluh Indah, dan juga dapat juga satu di Jalan Cok Tresna Renon ini. Namun ada cerita lucu. Jadi ini bukan satu-satunya pilihan ya? Beberapa banyak pilihan. Jadi waktu itu lalu lintas kan sepi. Jadi kita kemana-mana naik mobil, kita nengok-nengok tanah. Akhirnya yang beliau paling suka itu memang tanah di Renon ini. Jangan lupa subscribe. Akhirnya yang beliau paling suka itu memang tanah di Renon ini. Yang pertama di Jalan Civic Center Pemerintahan Provinsi Bali, Jalan Protokol, dekat dengan kantor gubernur, DPRD, dan perkantoran pemerintah Provinsi Bali lainnya. Kan kantor KPU. Nah, di sebelah juga kantor penyelenggara pemilu, kantor KPU. Nah, adalah sebidang tanah di sini seluas 1000 meter persegi. Beliau sangat tertarik sama tanah ini. Lalu saya disuruh menghubungi pemilik. Lalu Waktu itu kan memang kosong ya?
Waktu itu kosong. Tidak ada bangunan. Iya, tidak ada bangunan. Subuh ngubungin pemilik tapi sial. Ternyata tanah yang kita inginkan itu ternyata laku. Tanah ini. Tanah itu sudah laku dijual kepada seorang pribadi lah. Lalu akhirnya kita lihat tanah lagi. Itu selang waktu dengan pada saat lihat awal itu tidak terlalu jauh mungkin ya. Betul, nggak terlalu jauh udah di DP katanya. Lalu kita udah lemes dah. Lalu kita lihat-lihat lagi tanah yang lain dan beliau nggak begitu cocok. Jadi disuruh lihat lagi nggak begitu cocok. Tiba-tiba suatu hari telepon saya berdering lagi. Dibilang, "Bapak dari Partai Nasdem ya?" "Iya, dari siapa?" Saya yang beli tanah itu di Renon. Tapi saya mau bangun rumah pribadi, nggak bisa izinnya karena peruntukannya tanah itu khusus untuk kantor pemerintahan. Lalu gimana Pak? Saya mau jual tanah saya itu lagi. Waduh, langsung saya telepon Pak Surya Paloh lagi. "Bapak, mungkin rezeki kita ini yang beli tanah itu nggak dapat izin untuk membangun rumah pribadi, katanya harus perkantoran, jadi dia mau jual ke kita lagi." Wah, pasti nyari untung banyak dia itu. Ya udah, kamu coba hubungin dia, tapi sebelum itu kamu cek dulu ke pemerintahan, bisa nggak itu dibangun kantor partai politik. Jadi sebelum kita lanjutkan negosiasi, kita cek dulu. Dan akhirnya pemerintahan Kota Denpasar mengizinkan itu untuk kantor partai politik. Lalu kita teruskan komunikasi dengan pemilik kita temuin ke Pak Surya Paloh dengan negosiasi dengan harga khusus yang memang tidak jauh banyak naiknya, karena dia kan ngurus pajak, ngurus oleh nama. Jadi akhirnya mau dijual belikan pada Pak Surya Paloh, dan senang sekali kita akhirnya. Boleh disebut nggak kira-kira harganya? Masih tidak ada. Rahasia. Ya lumayan lah untuk di Renon ini, tahulah kita harga itu. Jadi begitu dapat lampu hijau dari pemilik baru yang menjual ke kita, lalu lampu hijau juga dari pemerintahan Kota Denpasar, lalu pas juga di Interkon kita lagi gencar-gencarnya itu membangun renovasi, perbaikan hotel. Jadi tukang-tukang, kontraktor yang sedang bekerja di Interkon itu langsung diperintah oleh Pak Surya Paloh untuk secepatnya membangun ini. Jangan lupa subscribe. Ceritanya dulu itu saya sekalian konfirmasi ini. Itu kan pada saat gedung ini dibangun, banyak alat berat juga diturunkan ya. Lalu ada informasi yang tersiar itu tenaga-tenaganya itu banyak didatangkan dari Jakarta ya. Karena alasannya gedung ini harus cepat gitu dibangun. Jadi ciri khas ketua umum kita ya, beliau nggak mau lama-lama. Jadi begitu dapat lampu hijau ya, kontraktor dan arsitek bekerja dengan cepat. Perizinan juga kita urus dengan cepat dan paralel, dan akhirnya kita mulai bangun itu di bulan Oktober 2021 kita groundbreaking. Itu beliau monitor terus karena beliau waktu itu kan lagi isolasi, maksudnya recovery di Bali, jadi banyak punya kesempatan untuk mereview gambar, mengecek ke sini sore-sore, malam-malam. Jadi beliau kalau saya boleh bilang
mengotori tangan beliau sendiri untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan dan desain ini. Ya betul. Dan apa yang Kakak Syam lihat juga, desain dan detail interior semuanya udah hampir mirip hotel bintang 5, karena semuanya itu diterjemahkan kontraktor sesuai dengan kesukaan atau selera beliau di Nasdem Tower dan juga di Intercontinental. Jadi gedung DPW Nasdem Bali ini merupakan terjemahan dari Nasdem Tower dan Intercontinental. Dan ini pertama kali di Indonesia. Betul. Jadi beliau selalu mengklaim ini salah satu gedung DPW Nasdem yang terbaik di Indonesia. DPW dan atau DPD partai politik. Nah itu dia. Indonesia. Mungkin salah satu yang terbaik. Ada yang lebih besar, namun kantor DPW Bali ini patut kita banggakan karena detail dan desainnya memang beliau ngotorin tangan sendiri juga. Filosofinya pasti sebenarnya beliau ini sampai. Jadi filosofinya itu salah satu kopi dari Nasdem Tower yang diterjemahkan di tingkat provinsi. Dan di sini ada keterbukaan. Jadi beliau ingin, kalau dilihat dari depan itu mungkin bangunan yang biasa itu mungkin ada pintu gerbang, ada pagar. Namun kita desain memang kantor ini memang didesain terbuka. Jadi konsepnya adalah adanya transparansi dan keterbukaan terhadap siapapun. Memang tidak ada pintu gerbang ya? Iya. Saya lihat Itu perintah langsung dari beliau. Jadi siapapun yang ingin berkunjung ke sini untuk menyatakan aspirasi dan apapun tujuannya, kita akan sangat terbuka untuk itu. Jadi itu konsep kopi dari Nasdem Tower dan juga diterjemahkan di sini dengan konsep transparansi dan keterbukaan. Jadi ya begitulah kita bangun ini. Dalam waktu 8 bulan itu sudah selesai dan akhirnya diresmikan sehari setelah beliau ulang tahun pada tanggal 17 Juli tahun 2022. Nah, ya. Dihadiri banyak tokoh. Dihadiri banyak tokoh. Waktu itu kan kebetulan beliau ulang tahun di Bali. Jadi banyak tokoh DPP yang ingin mengucapkan ulang tahun ke beliau datang ke Bali. Nah, sekaligus kita resmikan kantor DPW kita bersama para tokoh dari pusat juga banyak. Jadi sangat berkesan menurut saya. Kakak Win, itu juga kan sempat dalam pidato dia yang dikutip oleh banyak media waktu itu. Itu ada bahasa yang dianggap setengah mengancam, itu apa, setengah bergurau ya. Bahwa kalau ini kemudian tidak maksimal hasilnya, lalu akan diubah menjadi coffee shop. Itu serius apa enggak sih? Apa sekedar bergurau beliau? Saya rasa ya melihat sejarah Bali 2 pemilu belum ada lolos DPR RI. Setelah itu beliau dengan semangat dan tekad yang luar biasa menghadiahi kita kantor yang super megah ini. Saya rasa itu sebuah motivasi dan juga keseriusan beliau juga. Jadi kami di DPW menganggap itu sebagai sebuah pecut ya untuk lebih serius bekerja agar Pak Suryadi kan juga dianggap nekat ya membangun gedung hebat semacam ini di tengah Bali yang betul. dikuasai oleh partai sebelah gitu. Nah kalau itu kita tahu banget sifat beliau itu ya, beliau selalu menginginkan yang terbaik, always to be number one. Jadi walaupun di Bali ini
Nasdem belum begitu menjadi partai besar, namun beliau memang mempunyai tekad yang sangat besar bahwa di setiap provinsi itu kita harus selalu berkembang. Saya ingin tahu juga nih, Kakak Win, terkait dengan Pak Surya dan Bali ya. Nah, ya sesuatu yang dibangun secara khusus di Bali ini kan mungkin saja beliau punya pengalaman khusus juga ya saat ada di Bali awal-awal dulu itu, sehingga begitu excited ya dengan Bali. Pernah diceritakan deh? Beliau salah satu orang yang sangat cinta Bali. Bahkan di awal-awal pariwisata baru mulai bangkit di Bali, dan hotel juga baru ada di kawasan Sanur, beliau itu sudah datang ke Bali, sudah sangat senang berkunjung ke Bali di saat pariwisata itu baru mulai muncul-munculnya di Bali ya, di hotel Bali Beach ya. Bali Beach. ada Sekarang Village. ya yang itu. Satria. Beliau cerita memori yang itu, dan beliau juga salah satu kecintaan beliau itu diwujudkan juga dengan memiliki satu hotel juga di Bali, karena memang ada kecintaan khusus di Bali ini. Dan setiap liburan pun beliau kalau tidak ke luar negeri, Bali adalah salah satu yang beliau sangat sukai untuk berlibur dengan keluarga. Nah, jadi saya rasa selain kecintaan beliau terhadap Bali secara pribadi, beliau juga melihat Bali ini perlu juga Partai Nasdemnya berkembang. Nah, jadi saya rasa apa yang beliau cintai secara pribadi diterjemahkan juga terhadap cintanya dia terhadap Partai Nasdem di Pulau Bali ini, dan beliau sangat berharap 2024 ini Nasdem di Bali semakin besar daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, kalau cerita tentang Pak Surya sendiri ini kan pasti kalau kaitan dengan Bali ya tidak habis-habisnya ya dikupas itu, karena pasti banyak sekali kesan yang beliau simpan di benaknya. Dan yang paling tahu pasti Pak Winate, karena salah satu orang dekatnya beliau. Nah, Pak Win, terkait juga dengan gedung ini, saya sempat berkeliling dengan Kepala Sekretariat Kak Iva, dan ditunjukin beberapa bagian dari ruangan ini yang membuat saya juga menjadi excited ya. Di antaranya adalah ada ruang khusus misalnya yang dilengkapi dengan kamar istirahat itu. Nah, barangkali itu ada kaitan tadi juga dengan style atau arsitektur hotel ya, yang beliau barangkali terinspirasi dari situ. Dan fasilitasnya juga oke banget itu. Ya, jadi ide daripada setiap ruangan pengurus inti dilengkapi dengan fasilitas seperti hotel bintang 5 dengan tempat tidur, dengan toilet ala bintang 5, meja kerja, penerima tamu dan segala macam, itu sebenarnya tercermin dari Nasdem Tower juga. Jadi itu juga kita diharapkan serius bekerja. Kalau memang kita pesannya itu, kalau memang kita harus mendedikasikan waktu kita untuk partai, ya udah full all out lah kita di sana. Bahkan kalau kecapean dan perlu istirahat, ya tempat juga tersedia. Jadi kita mau membuat gedung ini seefektif mungkin sehingga kita bisa bekerja seefisien mungkin juga. Jadi kopi daripada kamar, toilet yang mirip hotel bintang 5, ya itu cerminan dari hotel beliau juga lah, Intercontinental yang di Jimbaran. Pak Surya misalnya datang ke gedung ini, kan beliau punya ruangan khusus. Iya. Beliau samperin enggak? Beliau samperin, beliau suka kok duduk di
kantornya beliau juga, ngobrol di sana, terima tamu di sana. Ya, ya, jadi ada ruangan ketua umum satu, lalu Kakak Prananda Surya Paloh juga punya ruangan, ketua, sekretaris, bendahara juga punya ruangan pribadi dengan kamar pribadi dan kamar mandi pribadi juga. Jadi sebegitu detailnya juga beliau ikut mendesain kantor ini juga. Hal lain lagi yang saya menangkap kesannya adalah suasana egaliter ya, yang tercermin dari ruangan bangunan ini. Itu saya tangkap dari ceritanya Kepala Sekretariat Kakak Iva waktu itu masuk ke ruangan coffee shop itu, di bawah ya. Itu ternyata ruangan itu boleh digunakan oleh siapapun yang masuk ke ruangan. Jadi tidak khusus, ruangannya bagus ya, dilengkapi dengan fasilitas yang oke. Dan ternyata bukan hanya ketua umum Nasdem saja yang boleh di situ, tapi siapapun itu diizinkan. Suasana itu juga didorong oleh Pak Surya itu. Jadi konsep itu sebenarnya dibawa oleh Pak Surya Paloh itu dari Nasdem Tower, di mana fasilitas yang didapat oleh ketua umum itu sama dengan fasilitas yang diperoleh oleh seorang office boy atau seorang sopir yang mengantar tamu ke DPP. Jadi di sini, di gedung ini juga terjadi edukasi bahwa setiap manusia itu setara ya satu sama lain. Jadi kita tidak mau membedakan antara orang yang mempunyai jabatan politik atau orang yang cuma sekedar berkunjung, atau cuma sekedar ngantar. Itu kita diajarkan atau diedukasi untuk menyetarakan semua level daripada anak manusia di muka bumi. Jadi terjadi edukasi yang bagus dari Nasdem Tower yang juga diterjemahkan di kantor DPW kita. Dan kesan juga bahwa gedung ini menonjolkan juga orientasinya kepada kerakyatan ya, kepada masyarakat luas. Itu ya, saya dapat informasi dari Kepala Sekretariat juga bahwa hall aulanya yang besar ya, diisi 350 kursi kalau nggak salah ya, dengan sound system yang bagus, ternyata juga bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat luas ya. Kendaraan bahkan selain ambulan yang umum yang di mana-mana juga mungkin ada, tapi juga ternyata mobil pick up ya. Itu ada 2 pick up yang saya tahu di bawah kemarin itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi pesan dari dibangunnya kantor DPW Nasdem Bali ini itu bukan cuma untuk orang Nasdem saja. Jadi kita dedikasikan gedung ini juga untuk dipergunakan oleh masyarakat seluas-luasnya untuk kegiatan positif. Jadi sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan itu ya. Udah banyak sekali, dan itu tanpa mahar. Kita tidak pungut biaya spesial pun. Nah, jadi pesan ini juga saya sampaikan kepada masyarakat luas. Silahkan datang dan menggunakan kantor kami untuk berkegiatan positif, dan hubungi sekretariat kita, buka setiap hari, bahkan hari Minggu pun tutup. Nggak ada. Very simple. Silakan. Dan sudah banyak dibuktikan oleh masyarakat yang berkegiatan di sini juga. Jadi kita very welcome. Sangat menonjol, tertinggi mungkin ya, kalau saya tidak salah ada salah satu yang tinggi di sana. Dan itu dari sana sudah eye catching, jadi sangat menarik perhatian kita dari segi arsitekturnya yang begitu wah, sangat menonjol, dan tampak bangunan itu yakin itu berdiri sendiri di samping bangunan-bangunan sebelah menyebelahnya yang umumnya kalau tidak salah itu kantor-kantor pemerintahan kan? Ya, ada KPU di sebelah. Ya, jadi KPU dan kantor-kantor yang lain sebagainya itu
Nah ini satu-satunya gedung partai yang luas tanahnya mungkin juga hampir 1000 meter ya, 1000 meter persegi. Jadi cukup luar biasa lah dari investasi tanah, gedung, bangunan dan kemewahannya itu ya sangat menonjol lah. kalau Apa saya ini lihat. juga menggambarkan apa? Ya pasti juga terkesan apa namanya tidak jauh beda dengan sifat dan tampilan pemiliknya, Pak Surya kan, Pak Surya Paloh kan sebagai pemilik Partai Nasdem kan. Ya pastilah itu kan. Jadi itu bisa terwakili sifat-sifat beliau itu di ini bisa kelihatan dari gedungnya itu, dari tampak luarnya. Nah, yang menarik juga itu kan ternyata ada fasilitas yang boleh disewa secara gratis, Pak. Misalnya ballroom, siapapun boleh pakai Ya, itu dan tanpa harus dipungut bayaran. ya berarti bukan disewa, itu bisa Dipinjam. dipinjam pakai. Ya, seperti moto Partai Nasdem berarti tanpa mahar kan. Ya ini tanpa harus keluar sewa. Oh saya juga kurang paham itu ya masalah itu ya. Mungkin juga ya ada ini kan. Ya, informasinya begitu. Oh ya, bagus sekali, luar biasa sekali ini kan. Untuk Bali ya. Untuk Bali. Ya luar biasa ya. Karena rata-rata gedung semewah itu apa yang punya ballroom kan disewa cukup mahal. Ya, Dan ini malah dikasih gratis. ya. Siapapun. Untuk siapapun Siapapun. tidak terkecuali Ya. anggota Tidak Partai terkecuali orang Nasdem. partai, ya. Ya, Orang masyarakat umum bahkan sudah ada yang menyewa dari gereja, dari sudah pinjam pakai. pinjam. Ya, pinjam Sudah pakai. pinjam pakai. Oh, Mereka- satu saat mungkin kita bisa juga pinjam pakai itu Betul. untuk Jadi, acara yang bermanfaat tentunya kan. dan itu kecuali konsumsi, Pak, itu yang dibawa sendiri. Oh ya, Sedangkan- pastilah, masa kita sudah Sedangkan dikasih sound system, pinjam ya, sound semua system juga di dalam, termasuk. semua lengkap. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa, Pak.